Teknologi dan Kejuruan itu kalau di mekatronika namanya PTK ini, tapi kalau di S1 PTE namanya Fondasi Pendidikan Teknologi dan Vokasional. Isinya sama, cuman beda nama mata kuliahnya. Jadi kalau Anda nanti tidak lulus di mata kuliah ini bisa ngulang di Fondasi Pendidikan Teknologi dan Vokasional yang ada di S1 eh, PTE ya, seandainya tidak match apa namanya semesternya ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengulang. Kemudian karena Anda belum kenal saya kenalkan dulu. Ini nama saya. Biasanya dipanggil Bu Nurhening ya. Mungkin ada beberapa yang sudah mengenal saya karena kebetulan diamanai sebagai ketua departemen. Jadi eh, ada keuntungan ya, mahasiswa bisa kenal begitu karena sering eh, mungkin ada sedikit urusan dengan saya dan lain hal begitu. Saya ceritakan diri saya dulu sebagai apa ya, sebagai prolog ya. Jadi pendidikan saya ini ya, supaya Anda tahu latar belakang pendidikan saya dan mengetahui relevansi bidang ilmu dengan mata kuliah yang diajarkan. Jadi untuk S1 dulu saya di Pendidikan Teknik Elektro, sama seperti teman-teman Anda yang di S1 PTE, cuman dulu belum ada namanya MEKA ya. Jadi adanya PTE karena Pendidikan Teknik Mekatronika itu lahir setelah saya masuk. Nah ini ya, lulus tahun 99. Nah, setelah lulus ini saya kemudian menjadi guru ya di SMK waktu itu. Kemudian ada lowongan dosen saya daftar di 2002. Nah, 2002 saya daftar jadi dosen, mulai aktif 2023 karena dinyatakan diterima itu kan Desember ya, udah akhir tahun, kemudian mulai aktifnya Maret 2004. Nah, 2023 maaf. Kemudian jadi dosen sebentar, kemudian dulu kan masih menerima S1 ya dosen itu, sampai 3 angkatan di bawah saya itu masih boleh S1. Kemudian setelah 1 tahun jadi dosen ada kesempatan S2, saya S2 tahun 2004. Nah, kemudian 2006 lulus, mengabdi lagi, ngajar lagi di departemen atau jurusan. Kemudian 2011 itu saya melanjutkan lagi studi untuk mengambil pendidikan teknologi dan kejuruan. Sama dengan mata kuliah ini, nama prodinya sama. Atau Teknologi and Vocational Education yang pada saat itu pertama kali buka program joint degree. Ya, joint degree itu kuliahnya di luar 1 tahun. Jadi konsekuensinya lulusnya biasanya mundur 1 tahun karena harus mengambil beberapa course yang ada di TU Dresden di Jerman setahun. Jadi saya 5 tahun untuk S3-nya, kemudian mengabdi lagi di departemen. Itu cerita saya pendidikan ya. Nah, kemudian untuk pengalaman ini saya tulis yang sesuai dengan matkul aja. Jadi eh, selama menekuni jadi dosen, tentunya banyak ya pengalaman yang kita peroleh, eh, baik itu yang sifatnya akademik maupun non-akademik. Dan yang paling senang saya itu kalau menangani masalah pendidikan kejuruan, dalam hal ini SMK. Sejak tahun 2009 saya sudah mulai masuk di Direktorat PSMK Kemendikbud, kemudian terakhir itu kemarin tahun 2019. 2022 juga kemarin terlibat lagi dalam SMK Pusat Keunggulan yang sekarang lagi banyak ya marak di beberapa SMK yang bagus-bagus itu. Dan insya Allah tahun ini juga masih dipercaya sebagai pendamping, tapi belum mulai kegiatan untuk tahun ini ya. Kemudian pengalaman organisasi, ini Anda bisa lihat, saat ini sebagai Ketua Departemen Pendidikan Teknik Elektro. Tahun 2021 sampai 2023. Jadi saya berakhir itu bulan November. Ya, jadi sebentar lagi. Gitu nggih? Sudah ya, perkenalannya cukup ya. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Nggak? Cukup ya? Cukup. Baik ya, cukup. Kalau ada yang tanya keluarga, anaknya 2, laki-laki dan perempuan. Mungkin yang laki-laki ya seusia Anda lebih muda sedikit lah ya. Anak saya lahiran 2004, Anda mungkin 2000 berapa?
2002 atau 2003 ya? 2003, Bu. Oh, 2003, Bu. 2003. Iya, anak saya 2004. Gimana? 2004. 2004 ada juga ya. Oh iya. Ya, seumuran lah dengan anak saya. Baik ya. Untuk teknis perkuliahan kita utamakan yang face to face ya. Luring ya. Tetapi kalau ada kegiatan yang sifatnya tidak bisa saya tinggalkan seperti hari ini, itu ada workshop yang harus saya ikuti, maka terpaksa didaringkan. Mohon maklum ya, karena sebagai ketua departemen dan sekaligus koordinator program studi, tentunya banyak kegiatan yang harus saya ikuti supaya eh, departemen juga tidak ketinggalan informasi dan kehilangan peluang baik untuk dosen maupun mahasiswa. Jadi mohon dimaklumi ya. Jadi kadang-kadang saya itu merasa, waduh nanti ngajarnya nggak bisa ini ya, tetapi saya berusaha lah. Yang kemarin-kemarin saya juga kadang sering reschedule jadwal gitu ya, tapi alhamdulillah monefnya masih bagus-bagus ya. Artinya ya masih bisa lah diterima oleh mahasiswa. Baik, untuk interaksi dalam perkuliahan ya, Mas dan Mbak semua, eh, kami berharap Anda itu bisa melakukan interaksi dalam pembelajaran, baik itu dengan dosen pengampu ya, dosen pengampu itu dengan saya. Mahasiswa dengan dosen pengampu harus memiliki interaksi yang bagus. Jadi harus memiliki interaksi yang bagus supaya apa? Supaya terjadi hubungan psikologis antara dosen dan juga mahasiswa. Jadi artinya apapun yang kita pelajari kita harus komunikasikan. Kalau Anda ada kesulitan juga harus dikomunikasikan. Jadi tidak boleh tidak tahu atau tidak paham tetapi Anda diam. Nah, itu yang saya kurang suka ya. Jadi lebih baik Anda menanyakan pada saat kuliah. Kemudian yang kedua adalah interaksi dengan sumber belajar. Sumber belajar ini maksudnya baik itu dari internet maupun dari sumber buku ataupun jurnal, pokoknya yang relevan dengan pendidikan teknologi dan kejuruan, silakan Anda pelajari. Karena apa yang saya berikan itu mungkin hanya sedikit, tidak bisa semuanya mengingat waktu ya, dan Anda juga sudah paham tentang bagaimana teknik belajar di perguruan tinggi ya, di mana sangat berbeda situasinya dengan yang di SMA. Di mana kalau di perguruan tinggi ini belajar secara mandiri itu adalah tuntutan. Jadi semacam kita sebagai dosen itu memberikan trigger, memfasilitasi, itulah yang terjadi dalam situasi pembelajaran di perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga adalah teman sejawat. Nah, teman sejawat itu adalah eh, teman-teman Anda dalam satu kelas maupun dalam satu angkatan. Ini sangat penting ya, dan saya melihat mahasiswa mereka itu biasanya kompak. Karena mereka juga punya grup alumni yang itu sangat membantu adik-adiknya, dan juga eh, saya amati ya, mereka itu mahasiswanya kompak-kompak kalau saya amati dari tahun ke tahun. Itu kelebihan mahasiswa mereka. Biasanya mereka lebih apa ya, lebih dekat dengan teman-temannya. Kemudian teman dalam kerja kelompok atau diskusi atau penugasan. Nah, di sini setiap mata kuliah yang saya ajarkan, saya selalu memberikan tugas kelompok. Saya punya misi di balik ini ya, karena supaya Anda terbiasa bekerja secara kelompok. Karena sekarang trennya adalah kolaborasi, bukan individualistis. Jadi kalau Anda bekerja dimanapun, pasti itu sifatnya kolaborasi. Misalnya saya sebagai dosen nggak bisa kerja sendiri. Harus kerja dengan mahasiswa, harus kerja dengan sesama dosen, harus kerja dengan tendik, dan lain sebagainya. Bahkan dengan cleaning service sekalipun. Jadi dalam penugasan nanti dalam kelompok ini kami minta juga Anda melakukan interaksi yang baik ya dengan teman satu kelompok supaya semuanya bisa paham terhadap tugas. Karena di balik tugas itu ada pesan yang harus Anda ini ya sampai ke Anda ya. Artinya
saya memberikan tugas itu biasanya ada target ya, misalnya Anda menguasai kompetensi tertentu. Anda mempunyai skill kaitannya dengan teamwork dan juga komunikasi. Itu pasti ada. Tidak ada tugas yang tanpa tujuan, pasti punya tujuan. Nah, berikutnya, ini interaksi dalam pembelajaran, saya kira cukup ya. Sekarang kita lanjutkan rencana pembelajaran 1 semester. Nah, di dalam RPS ini, nanti akan saya sampaikan menu ya, ibaratnya menu yang Anda makan selama dalam 1 semester. Nah, perlu saya sampaikan ya, untuk mata kuliah pendidikan teknologi dan kejuruan ini adalah sangat terkait erat dengan eh, skripsi Anda. Nggak ada skripsi yang lepas dari mata kuliah ini. Yakin ya, nanti silahkan dicek ya. Mungkin 2 tahun atau 2,5 tahun lagi Anda sudah mulai skripsi, sudah mau final ya mudah-mudahan. Nah ini Anda lihat, setiap skripsi pasti ada kaitannya dengan mata kuliah ini. Dan saya yakin tugas-tugas mata kuliah dalam PTK ini juga sangat bermanfaat untuk penyusunan skripsi. Karena nggak ada yang bisa lepas. Anda prodinya pendidikan teknik. Jadi beberapa tugas-tugas yang mungkin Anda kerjakan selama kuliah ini tolong didokumentasikan dengan baik. Karena kadang-kadang ya itu bisa jadi bab 2 Anda begitu ya, bab 2 dalam skripsi Anda. Atau bisa menjadi latar belakang dalam bab 1 Anda. Ada yang bisa diambil dan itu saya sangat meyakini itu. Nah, sebenarnya kenapa kok saya menyampaikan seperti itu? Karena deskripsi mata kuliahnya seperti ini ya. Jadi mata kuliah ini nantinya akan memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai hakikat pendidikan teknologi dan kejuruan. Hakikat pendidikan teknologi dan kejuruan. Jadi eh, hakikatnya apa gitu ya? Pendidikan teknologi dan kejuruan itu. Ada yang tahu bedanya? Pendidikan kejuruan sama vokasi. Ada yang bisa nyebut? Pernah dengar istilah pendidikan kejuruan ya? Pernah gue Pernah SM dengar? SMK. Terima kasih Mas Nugraha responnya. Kalau pendidikan vokasi, jenjang perguruan tinggi nggak sih Bu? Yang vokasional. jenjang perguruan tinggi, bagus. Berarti udah paling nggak udah tahu ya perbedaan kejuruan sama vokasional. Itu ya. Makanya tadi saya sampaikan kalau di PTN namanya Fondasi Pendidikan Teknologi dan Vokasional. Cuman di PTMK itu masih Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Mata kuliahnya beda tapi isinya sama karena yang ngajar juga biasanya saya juga. Nah, ini ya. Jadi nanti di awal kita akan kenalkan apa itu tentang hakikat pendidikan teknologi dan kejuruan beserta wawasannya ke depan seperti apa. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana perkembangan sistem pendidikan teknologi dan kejuruan di Indonesia. Mulai dari masa sebelum penjajahan, pada masa penjajahan, sampai masa pasca penjajahan. Jadi kita akan lihat ya. Ini sebenarnya tahun ini saya lagi nyusun buku ajarnya ya. Jadi mudah-mudahan target saya sih awal September sudah selesai gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa segera terbit. Kemudian kita akan mencoba melakukan komparasi sistem pendidikan kejuruan di luar negeri. Nah, jadi kita akan melihat membandingkan dengan praktek pendidikan kejuruan di luar negeri. Di mana? Di Jerman. Jerman itu paling bagus, paling bagus pendidikan kejuruannya dan itu diakui berbagai negara. Kemudian Australia. Australia itu biasanya terkenalnya adalah TAFE, TAFE. Kemudian Amerika, di sana juga ada pendidikan vokasi ya, karena kalau kita nyebutnya di luar itu vokasi ya, nggak ada kejuruan, tapi vokasi, tapi artinya sama sebenarnya. Nah ini di Amerika biasanya ada di WDE ya, kemudian di Singapura itu ada ITE. ITE itu sangat terkenal sekali dan saya juga kadang-kadang eh, bertemu dalam satu forum gitu ya. Misalnya di Rekotivet dengan dosen-dosen ITE itu masih muda-muda sekali. Mereka sangat semangat dan concern dalam pengembangan vokasi. Kemudian Korea. Nah, ini target minimum. Anda boleh nanti
mengambil negara yang lain. Kalau misalnya tertarik, misalnya Swiss, Swiss kan juga bagus ya, boleh. Tetapi target minimalnya paling nggak Anda mengenal ini, gitu nggih. Jadi kalau di luar kita bicaranya pendidikan vokasi, karena yang mengenal pendidikan kejuruan itu hanya di Indonesia dan sekarang sudah mulai beda tipis ya, 11-12 gitu ya. Cuman yang membedakan sebenarnya levelnya seperti yang disampaikan Mas Nugraha tadi ya, bahwa untuk pendidikan teknologi dan kejuruan levelnya di pendidikan menengah, sementara kalau vokasi levelnya di perguruan tinggi. Kayak yang kita punya fakultas vokasi kan, fakultas vokasi. Tapi sebenarnya kalau itu orang luar bicara tentang SMK maupun fakultas vokasi tadi semuanya adalah vocational education atau teknologi and vocational education atau vocational education and training. Itu sama. Ya, ada vokasinya semua. Yang berikutnya adalah kita akan melihat bagaimana relevansi pendidikan kejuruan dengan dunia kerja dan ketenaga kerjaan. Kita lihat ya nanti level-level KKNI-nya, supaya Anda itu semangat loh. Bu, kita profilnya kok sebagai teknisi, tapi SMK juga mencetak teknisi. Beda di sini. Nanti Anda akan melihat, oh ternyata saya levelnya 6, lulusan SMK levelnya 2. Jadi kalau dilihat dari KKNI, kalau misalnya nih, temennya Mas, siapa ini? Mas Ahmad. Mas Ahmad dari SMK bukan? Iya, Bu. Iya. Temennya SMK ada yang sudah kerja kan? Sudah, Bu. Sudah, saya yakin banyak ya. Misalnya nih Mas Ahmad, temennya SMK begitu lulus langsung masuk industri. Mas Ahmad menempuh pendidikan jenjang S1 selama 3,5 tahun, insya Allah ya Mas ya. Oh selama-lama. Amin. Amin ya, 3,5 tahun. Jika nanti dilalahnya itu Mas Ahmad itu masuk pada industri yang sama dengan teman yang lulusan SMK tadi, standar penggajiannya beda. Karena lulusan SMK itu hanya di level 2, sementara Anda langsung lompat ke level 6. Jadi walaupun sama-sama teknisi, beda istilahnya beda level ya. Eh, maksud saya ini level di dalam pekerjaan dan karir ya Mas ya, jangan membedakan asasi manusia dan sebagainya. Jadi maksud saya, kalau Anda sebagai teknisi pasti beda job dan pekerjaannya dengan lulusan yang SMK tadi 4 tahun. Bisa jadi mungkin lulusan pas masuk awal-awal masuk mungkin ya boleh sama, boleh lebih tinggi, boleh lebih rendah. Tapi saya yakin 2 tahun lagi gaji Anda pasti lebih tinggi daripada yang gaji lulusan SMK tadi. Dan kebanyakan yang sudah kerja 4 tahun tadi atau 3,5 tahun, terus Anda masuk, ini bisa jadi gajinya tinggi Anda. Karena levelnya sudah level 6, ada standar penggajian di Disnaker. Jadi beda. Jadi jangan bilang kuliah nggak ada gunanya, nanti masuk di industri toh sama-sama sebagai operator misalnya. Beda ya. Jadi operator ahli atau bisa dikatakan biasanya masuknya sih level supervisor. Cuman kalau di awal-awal memang kayak di apa ya orientasi itu sebagai operator, tapi cepat sekali naiknya. Apalagi Anda punya prodi pendidikan ini sangat disukai industri. Ini buktinya, saya kadang menanyakan ke industri yang suka ngerekrut alumni kita ya. Kenapa kok suka dengan alumni kita? Bapak nggak ini ya, nggak kecewa karena prodi kami pendidikan. Saya bilang gitu, saya pancing sih ya. Terus bilangnya gimana? Saya suka dengan alumni ibu karena punya pengetahuan kependidikan. Jadi kalau misalnya dia ditempatkan dalam suatu posisi tertentu, dia mudah sekali beradaptasi, kemampuan komunikasi sudah terasah, apalagi kalau untuk mengajarkan kepada anak buahnya, itu sudah sangat bagus. Jadi kami nggak perlu training lagi mengeluarkan biaya yang cukup tinggi untuk training pegawai untuk dijadikan sebagai supervisor. Nah itu salah satunya. Termasuk yang IDN Solar Tech kemarin juga menyampaikan bahwa eh, alumni DPTE itu sangat bagus ya. Ya mungkin kelemahannya ada yaitu di dalam bahasa Inggris. Tetapi dari skill dan yang lainnya katanya loh ini UGM kalah dari pengalaman yang mereka terima di sana.
kalau kemampuan bahasa Inggris kita kalah ya, tetapi dari skill kita menang. Begitu. Jadi mereka suka. Makanya kemarin banyak mengambil alumni kita. Yang rekrutmen tanggal berapa kemarin ya? Itu kan butuh 50 ya, tapi belum terpenuhi karena kebetulan yang fresh graduate juga sudah pada mendapatkan kerja, baik yang elektro, meka maupun D4. Nah, itu ya. Sekarang kita lanjutkan. Tadi sampai ke relevansi dengan dunia kerja dan ketenaga kerjaan ya. Nanti kita juga akan bahas tentang kebijakan pendidikan kejuruan. Anda harus tahu nih kebijakan terbaru pendidikan kejuruan itu apa. Misalnya ada istilah pusat keunggulan, ada istilah teaching factory ya, ada istilah misalnya center of excellence ataupun dana padanan. Itu Anda harus tahu. Dan ini adalah isu-isu yang sangat hangat sekarang dan bisa menjadi topik skripsi Anda. Kan saya pinginnya itu Anda ikut kuliah, ada ide skripsi, entah di kuliah apapun. Ya, di kuliah apapun Anda harus sudah mulai memikirkan saya besok idenya apa ya skripsinya. Mau banyakin tekniknya atau full pendidikan atau terserah ya yang passion Anda di mana. Dan saya yakin dari kuliah-kuliah, termasuk kuliah saya, itu nanti muncul ide-ide skripsi ya. Biasanya dari PTK juga muncul, kemudian dari misalnya media pembelajaran vokasional juga muncul ya. Dan bahkan mata kuliah keteknikan juga kadang muncul ide-ide untuk menciptakan sesuatu. Yang berikutnya, pendidikan berbasis kompetensi ya. Nanti kita akan bahas bagaimana pendidikan yang diawali dengan kompetensi apa yang harus dikuasai. Berikutnya, pendidikan berorientasi dunia kerja. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang harus kita pelajari, karena Anda nanti kan juga sebagai sarjana pendidikan harus menguasai ini. Jadi kalau seandainya nanti Anda menjadi seorang pendidik ataupun instruktur yang ada di lembaga diklat atau perusahaan, itu Anda tahu tentang bagaimana kita menyusun kurikulum. Yang berikutnya, kebijakan pengembangan pendidikan kejuruan masa depan. Nah, ini harus tahu ya, karena kita harus tahu nih bagaimana sih paradigma pengembangan pendidikan kejuruan ke depan. Nah, kita kalau sekarang saya melihat pemerintah sangat memanjakan vokasi. Dana sangat melimpah, baik untuk pengembangan SDM, peluang-peluang beasiswa bagi yang ingin meneruskan ya, ke jenjang vokasi, ataupun peralatan-peralatan yang sangat disupport oleh pemerintah begitu. Kemudian kita akan belajar juga tentang karakteristik peserta didik dan juga guru ya. Jadi guru di pendidikan kejuruan itu harus seperti apa? Beda ya. Kalau kita ngajar misalnya di sekolah yang pendidikan kejuruan dan tidak itu beda. Coba Mas Wahyu Muzami dari SMK atau SMA? Dari SMK, Bu. Dari SMK. Gurunya gimana Mas kalau ngajar? Tiap mata kuliah beda. Tiap materi pelajaran beda, mata pelajaran beda, maksudnya beda apa? Beda tempat juga beda guru juga. Beda tempat dan beda guru. Lebih banyak diberikan pengetahuan atau skill, Mas? Prakteknya, Bu. Prakteknya, baik ya. Kemudian kalau siswanya gimana, Mas? Ya, disuruh praktek. Karakteristiknya maksud saya. Oh, Siswanya ya maaf. disuruh praktek, ya. Kalau karakteristiknya gimana kalau siswa SMK itu? Eh, lebih suka praktek sih. Lebih suka praktek ya. Jadi dia lebih suka kinestetik gitu ya. Gerakan-gerakan praktek gitu ya. Bandel-bandel enggak, Mas? Aman, Bu. Aman. Karena Anda anak SMK ya, aman ya. Aman terkendali ya, Mas ya. Sekarang siswa SMK itu jauh lebih baik daripada dulu ya. Citranya beda loh. Kalau dulu yang saya bilang dulu, yang namanya SMK itu semacam second class karena dia biasanya dimasuki oleh anak-anak yang nakal, kemudian dari golongan nggak mampu karena
orientasinya kerja. Tapi sekarang udah beda banget ya. Anak SMK banyak yang melanjutkan perguruan tinggi. Nah, buktinya Mas Muzami ini. Sekarang udah beda. Jadi bukan siswa-siswa yang nakal, bukan dari golongan menengah ke bawah, bukan yang istilahnya tidak akan melanjutkan studi, sudah sangat berbeda. Hal ini tentunya berkat usaha yang dilakukan Direktorat Pembinaan SMK dan juga beberapa sekolah yang sangat getol dalam menjalankan usaha peningkatan kualitas SMK. Bahkan pada sekitar 10 tahun yang lalu ada dana khusus ya yang digunakan untuk pencitraan. Pencitraan itu maksudnya membuat tampak depan dari sekolah menengah kejuruan itu menjadi sesuatu yang menarik. Anda lihat 10 tahun yang lalu ya, itu SMK itu SMK itu diubah semua perwajahannya di depan. Ada dana khusus yang diberikan oleh pemerintah khusus untuk membuat muka dari gedung SMK itu kelihatan semacam bahkan ada yang mengatakan mall atau membuat perwajahan yang membuat orang masyarakat sekitar itu tertarik. Itu dana khusus loh. Hanya untuk mengubah wajah ya. Jadi ibarat manusia itu di make up biar orang itu tertarik tidak ini ya itu salah satu usahanya itu yang dari sisi fisik yang non fisik banyak sekali peningkatan kualitas SDM-nya, sarprasnya. Sekarang SMK luar biasa. Kalau saya masuk gitu ya, kadang-kadang kita di departemen kayak gitu, kemudian masuk di SMK, ruangannya sudah bagus-bagus ya, fasilitasnya uh, ya bagus-bagus ya, sangat update. Ini kadang-kadang juga ngiri begitu ya, karena SMK sekarang perkembangannya luar biasa. Nah, nanti kita juga akan belajar ini loh ya. Karena Anda nanti kan kalau PK didiknya siswa SMK toh, bukan siswa TK. Iya kan? Makanya kalau ada mahasiswa ngambil kampus mengajar itu saya agak nggak ikhlas ya kalau konversi ya. Kemudian memberikan nilai maksimal. Jadi kalau SMK PK ini rahasia yang saya bocorkan. Saya tidak akan memberikan nilai maksimal. Maksud saya kan beda keterampilannya ngajar di SMK sama di SD gitu ya. Kampus mengajar itu loh Mas ya. Kan ngajarnya SD ya, Mbak ya. Itu. Jadi beda bekal yang diperoleh, effort yang dilakukan mahasiswa juga beda. Sehingga saya nggak akan memberikan nilai maksimal untuk yang ngajarnya ya SD kayak gitu. Karena apa? Beda ya. Ngajar di SD nggak pernah ngajarin praktek kan ya. Usahanya lebih mudah dibandingkan yang ngajar di SMK. Begitu. Kemudian ini konsep strategi penyusunan kurikulum, sarpras, kemudian kaitannya dengan strategi dan juga strategi pembelajaran maksud saya, kemudian evaluasi untuk pendidikan kejuruan juga akan kita pelajari ya. Ini kan mahasiswa Meka itu dapatnya di semester ini ganjil. Kalau yang PTE kan genap ya. Maaf, sorry. Ini Anda dapatnya kan ganjil ya. Nah, ini sebenarnya bisa sinergi dengan mata kuliah kayak kurikulum dan strategi pembelajaran vokasional. Cuman di sini saya akan berikan mungkin bagi Anda yang nanti ngambil strategi mungkin ada yang beririsan tetapi beda ya. Jadi yang di sini kita hanya kulit-kulitnya nanti yang maksudnya yang strategi tadi ya, strategi kemudian evaluasi pembelajaran tidak secara detail tetapi konsepnya harus seperti apa itu yang kita berikan. Jadi misalnya evaluasi pembelajaran pendidikan kejuruan. Harus melihat pengetahuan, skill, kemudian afektifnya juga. Itu kita sampaikan. Tetapi bagaimana menghitung indeks kesukaran, daya beda itu tidak kita bahas di sini. Nggak cukup. Ya. Jadi di penilaian pembelajaran kejuruan kan sudah ada itu. Jadi kalau kita membuat soal, katakanlah 10 soal, bagaimana kita menghitung daya beda? Bagaimana kita menghitung indeks kesukaran soal? Soal ini termasuk bagus atau enggak? Itu ada di penilaian pembelajaran kejuruan. Ya, tapi kalau teknik-tekniknya gimana kita melakukan evaluasi pembelajaran di kejuruan di mata kuliah ini kita berikan. Bisa membedakan ya? Bisa ya? Bisa? Bisa, Bu.
Bisa. Ibaratnya kalau kita baca sebuah buku itu kita sampai subbab, tapi tidak detail. Nanti di mata kuliah yang terkait itu nanti Anda detailkan. Ya, saya bisa aja memberikan, misalnya tadi dievaluasi, hitung daya beda, hitung indeks kesukaran, bisa aja, tapi waktunya nggak cukup. Dan memang bukan porsinya, karena nanti ada mata kuliah sendiri. Begitu. Nah, ini capaian pembelajaran mata kuliah ya, kurang lebih sama dengan yang tadi. Intinya Anda harus bisa menguasai kompetensi yang saya sampaikan tadi, mulai dari 1 sampai 14. Nah, ini rencana pembelajaran kita. Mohon maaf, ini yang ceweknya kok nggak ada yang muncul ya. Pada ngumpet. Mbak Aulia, Mbak Safa, Mbak Ulfa ya. Pada ngumpet semua. Halo Mbak. Mbak Aulia. Waalaikumsalam. Masih monitor ya Mbak ya? Masih, Bu. Oke, baik. Kita masih lanjutkan ya tentang metrik rencana pembelajaran kita. Nah, kita kan ada 16 kali tatap muka dan saya rencanakan nanti ada 3 tugas ya. Saya biasanya dalam satu semester 3-4 tugas. Itu kalau Anda sepakat. Kalau tanpa tugas juga bisa. Nah, sekarang saya tanya dulu. Saya tutup aja. Mau dengan tugas atau tanpa tugas? Dengan tugas saya, Bu, kalau menurut saya, Bu. Dengan tugas yang lain, yang dengan tugas coba raise hand. Raise hand, diklik itu, raise hand. Yang dengan tugas, oke, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Silahkan, berapa nih? Oke, yang dengan tugas, sudah hampir 25. Ya, terus, habis. 1, 2, 3, 4. Sudah 25, slide kedua. Mayoritas dengan tugas ya. Baik. Saya juga menyarankan ada tugas ya. Maksudnya biar bisa menolong tentang nilai-nilai yang mungkin bisa jadi kurang ya pada saat UTS maupun UAS. Tugas yang saya berikan itu antara 3 dan 4, tapi 3 saja nanti ya, berusaha 3 aja. 1 tugas individu, 2 tugas kelompok. 1 individu, 2 tugas kelompok. Ketua kelasnya siapa ini? Mas Triwahyu. Mas Tri? Bentar, yang mana? Coba Mas, dipin Mas. Bisa nggak? Mas Tri siapa? Triwahyu, baik. Mas Triwahyu, nanti saya dibantu ya untuk membagi kalau saya perintahkan untuk membagi ya Mas ya. Jadi tugas itu kami harapkan bisa membantu Anda seandainya nilai UTS atau UAS-nya itu gagal itu masih bisa tertolong. Karena pada dasarnya saya meyakini semuanya bisa. Cuman kadang-kadang pada saat UAS itu mungkin kondisi kurang fit atau ya memang belajarnya kurang ya sehingga menyebabkan nilainya kurang. Tapi dengan adanya tugas ini saya harapkan bisa membantu. Karena saya pinginnya itu mahasiswa itu ngambil paket di setiap semester itu ya lolos gitu loh ya. Tidak usah ngulang-ngulang ya. Ngulang tuh rugi ya. Ya kan? Ulang lagi di tahun depan kan. Kalau ngulang kan di tahun depan. Karena semesternya ganjil biasanya ditaruhkan di ganjil. Begitu kan? Betul, Bu. Nah, jadi saya harapkan bisa lulus maksudnya setiap mata kuliah yang diambil. Dan saya biasanya pertemuan ke-12 itu sudah mendeteksi ya. Sudah saya umumkan nanti siapa yang sekiranya ada tugas tambahan kalau diperlukan. Kalau misalnya Anda mengikuti tugas-tugas yang saya berikan, insya Allah sih aman. Cuman kadang kan ada yang mengabaikan begitu sehingga tugasnya nilainya nggak lengkap. Misalnya tugas individu nggak mengumpulkan. Di minggu ke-12 itu saya sudah identifikasi. Jadi, kalau pas upload nilai itu sudah nggak masalah, mahasiswa udah
nggak komplain-komplain nilai dan lain sebagainya. Karena sekarang nilai kan sangat ketat, jadi dosen juga harus disiplin begitu. Jadi kalau Anda komplain nilai dengan saya, tolong sebelum batas akhir upload nilai berakhir. Begitu ya, barangkali saya kilaf yang harusnya dapat B malah saya kasih A. Nah, protes ya. Nah, boleh ya, nggak harus protes itu yang kurang memuaskan, yang melebihi ekspektasi juga boleh diprotes ya. Jadi biar imbang hidupnya, gitu ya, Mas Wahyu ya. Baik, yang pertama ya, minggu pertama kita akan jelaskan hakikat pendidikan teknologi dan kejuruan. Kemudian yang kedua kita akan melihat perkembangan pendidikan teknologi dan kejuruan. Kemudian minggu ketiga kita akan mengkomparasikan pendidikan teknologi dan kejuruan di luar negeri. Tadi saya bilang, nanti yang ini kita sudah mulai tugas kelompok ya, diskusi. Karena apa? Supaya cepat. Kita nggak mungkin bahas, biasanya satu pertemuan satu negara, tetapi dengan diskusi itu bisa kita menghemat sepertiga lah waktunya. Jadi untuk materi-materi yang kompleks gitu kita coba diskusi ya, supaya nanti Anda juga banyak materi yang dikompil atau dikompilasi dari tugas-tugas kelompok tadi. Yang berikutnya menjelaskan relevansi pendidikan kejuruan dengan dunia kerja. Ini sebenarnya mungkin bisa saya gabung juga sih dengan 5 supaya yang 3 ini ada 2 pertemuan. Nanti kita lihat ya. Karena yang pertemuan ketiga ini penting ya untuk membuka wawasan Anda. Bahkan nih, yang tahun ini nih saya ada riset, riset tentang ini Mas, PTK, Ausbildung di Jerman. Nanti Anda boleh ikut kalau tertarik ya. Jadi Anda ngambil kuliah di sini, kalau udah selesai, belum selesai nggak apa-apa. Nanti bisa berangkat ke Jerman, ikuti program Ausbildung. Semuanya ditanggung Mas, modal kemampuan ya. Jadi Anda boleh nanti mengikuti di sana. Kita baru riset tahun ini untuk membuat modelnya, tahun depan insya Allah implementasi. Dan kita sudah kerjasama dengan Indokatalis. Jadi Anda visanya juga nanti kalau mau ikut visanya terhormat loh Mas itu. Lapis kedua, visa undangan. Ausbildung di sana Anda mengikuti program sekolah sambil magang begitu. Lumayan loh Mas, uang sakunya fantastis ya, sekitar 1.000 Mas. 1.000, bukan 1.000 rupiah loh ya, 1.000 euro. 1.000 Gimana euro. cara ikutnya, Bu? Ya nanti ada sosialisasi ya. Tapi yang jelas kalau Anda tertarik harus siapkan prepare bahasa Jerman B1. Nanti ada pelatihannya juga. Tapi Anda mau ngambil kursus sendiri nggak apa-apa. Karena ada mahasiswa PTE itu yang sudah dapat B1. Dulu, kalau nggak salah tahun kemarin, itu ada yang ikut kuliah saya seperti ini. Saya ngasih materi yang ketiga ini, Mas, yang pendidikan teknologi vokasional di Jerman waktu itu. Kan tidak saya jadikan tugas kelompok. Saya cerita tentang ada di sana, dia tertarik, kemudian dia itu secara inisiatif sendiri itu ternyata diam-diam dia kursus bahasa Jerman dan kemarin lapor Bu saya sudah lulus loh B1 ya B1 itu B1 kan ein, zwei, drei ya. Jadi B1 itu adalah B1 itu level yang minimal bisa hidup ya bukan bisa hidup ya saya dulu A saja sudah bisa hidup ya maksudnya kalau B kan lebih tinggi lagi levelnya. Kalau saya dulu cuma sampai level A karena persiapan mepet saya juga kursus sendiri di pusat bahasa Jerman. Nanti kalau Anda tertarik kita sosialisasikan ya besok karena hari ini maksud saya tahun ini masih riset tahapan riset untuk membuat modelnya dan ini sudah difasilitasi oleh Indokatalis. Itu ya. Lumayan loh Mas sangunya 1.000 saya dulu S3 beasiswa aja 800 loh Mas. Loh, kan tinggian itu toh. Ya kan? 1.000 tinggal sekolah sambil dapat duit. Ya kan? Apa nggak pengen? Mereka bilang, ini saya nggak buat-buat loh. Kemarin kan kita FGD hari Rabu apa Kamis ya, saya lupa. Rabu atau Kamis, saya lupa. Pokoknya minggu kemarin. Mereka mengatakan itu visanya nanti visa undangan, kemudian semua sudah diuruskan, dan nanti boleh kalau selesai itu,
boleh langsung kerja di sana. Nah, itu ya. Dan nanti kalau udah terbiasa di sana, biasanya kadang nggak mau pulang. Karena di sana kehidupan itu, ya bagi orang Indonesia, kalau punya anak itu tambah beban, di sana malah tambah penghasilan. Misalnya gitu ya. Iya, bawa istri tambah, bawa anak tambah. Jadi bawa istri anak 3 sudah tambah 1.000. Lebih malahan. Anak 1 250 ya. Tiap bulan Mas dikasih itu. Ya, itu contoh ya. Kemudian eh, tadi sampai minggu kelima kebijakan nanti yang topik 45 bisa saya rapel, kemudian satu pertemuan, yang 3 mau saya panjangin kemungkinan nanti lihat sikon ya. Kemudian minggu ke-6 ini orientasi pendidikan berbasis kompetensi. Ini harus kita ketahui juga supaya paham bahwa pendidikan vokasi itu memang harus orientasinya adalah kompetensi. Kemudian 6, 7, kemudian 8 ini pendidikan berorientasi dunia kerja. Nah, tadi yang saya bilang Ausbildung itu adalah pendidikan yang ada di dunia kerja. Bedanya apa orientasinya pendidikan di sana? Kurikulumnya memang betul-betul berasal dari dunia kerja. Kalau di tempat kita kan sekolah nyusun dulu baru ngundang industri kan gitu. Kalau di sana memang dari dunia kerja, makanya gapnya kecil. Kalau di tempat kita agak lebar. Itu yang menyebabkan. Kemudian minggu ke-9 kita coba UTS ya. Materinya dari minggu pertama sampai minggu ke-8. Nah, nanti UASnya minggu pertama sampai ke-8 hanya 25%, ya. 75% pertemuan yang ke-10 sampai 16. Supaya Anda bisa fokus belajarnya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum, Bu. Belum. Lanjut ya. Untuk minggu ke-11, nah kita akan belajar tentang karakteristik siswa dan guru dalam pendidikan kejuruan. Ini harus dipelajari karena apa? Supaya kita pas. Nah, mohon maaf kalau saya banyak cerita yang Jerman. Di Jerman itu guru yang untuk pendidikan vokasional itu disiapkan khusus. Jadi kalau kita sama-sama lulusan kayak seperti Anda ini, lulusan insya Allah nanti sarjana pendidikan teknik mekatronika. Anda mau lulus dari perguruan tinggi, toh? Mau ngajar di SMK itu menempuh pendidikan namanya student exam, exam apa ya? Istilahnya saya lupa. Itu paling tinggi, maksudnya durasi waktunya paling lama. Sama dengan kalau ngajar gimnasium. Gimnasium itu adalah yang sekolahnya anak-anak pintar gitu ya, gimnasium. Jadi di sana itu ada level-level seperti itulah ya. Tapi kalau guru yang kayak guru Sule ataupun maksud saya kindergarten ya, dan juga elementary school gitu, itu semacam PPG-nya di sini tuh hanya bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi kalau untuk guru SMK itu 2 tahun. Baru bisa jadi guru SMK. Karena apa? Karakteristik guru di SMK itu beda. Dia harus punya skill untuk demonstrasi alat, kemudian mengajari bagaimana mengoperasikan sebuah rangkaian misalnya. Itu kan butuh skill khusus ya. Jadi beda. Kemudian 12, 13, 14, 15 ini saya sampaikan istilahnya garis besarnya. Karena nanti kurikulum ada mata kuliah kurikulum pembelajaran vokasional. Di sana detail disampaikan. Saya hanya menyampaikan istilahnya itu konsep dasarnya saja. Jadi tentang kurikulum itu apa, bagaimana menyusunnya itu kami sampaikan. Tetapi kalau tugas nyusun kurikulum itu sudah ada di kurikulum pembelajaran vokasional. Misalnya melakukan analisis kompetensi itu sudah di kurikulum pembelajaran vokasional supaya tidak tumpang tindih ya. Sarpras juga sama, strategi dan evaluasi juga sama. Nah, kemudian yang minggu ke-16 ini tugas presentasi kelompok yang kedua. Kan tadi saya bilang tugasnya 2 kelompok 1 individu ya. Nah, nanti kita akan
bagi menjadi tugas presentasi di minggu ke-16. Baik, ini persentase penilaian saya. Apakah ada yang kurang sepakat? Kalau kurang sepakat silahkan disampaikan ya, supaya bisa saya koreksi. Karena malam ini target saya kesepakatan tentang perkuliahan atau kontrak belajar. Kalau tugasnya mau 10%, UASnya 70%. Mas Raffi ada pendapat? Sepertinya Bu. Sepertinya gimana? Maaf putus, udah langsung di mute tadi. Sepertinya pas persentase. Pas ya. Yang lain boleh loh berpendapat, misalnya kurang setuju. Mbak Ayu, halo Mbak Ayu. Halo, Bu. Untuk persentase penilaian apakah keberatan atau ada saran? Kita terbuka ya Mbak, saya nggak ini, artinya biar kita sama-sama enak. Nggak ada, Bu. Kalau mungkin kehadirannya tambah 5% lagi. Oh, kalau kehadiran nggak bisa ya. Oh, Kalau kehadiran itu sebenarnya 0% aja bisa, karena udah ada peraturan akademik ini loh Mbak. Bagi mahasiswa yang oh, kehadirannya siap. kurang dari 75 sudah nggak berhak dapat nilai. Nah ini udah tak kasih 5% itu, kehadiran itu tidak hanya setor muka, tetapi juga aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Mohon maaf untuk kehadiran tidak bisa ya. Baik, Bu. Yang lain mungkin boleh. UASnya mau ditambah? Ya. Keterlambatan. Kalau keterlambatan sekarang presensi asal ketika saya bagi ini ya, token, kalau luring itu kan saya ngambilnya paling 10 menit sesudah jam kuliah itu baru saya bagi token. Jadi sesudah 10 menit dia udah nggak bisa presensi. Boleh datang tapi nggak boleh presensi. Kan sekarang di generate hanya 10 menit, Mas. Jadi kalau lepas dari itu ya sudah nggak bisa presensi. Begitu. Begitu ya. Makanya tadi saya bilang untuk presensinya nanti, karena supaya semuanya sudah hadir. Gitu. Kalau keterlambatan, toleransi hanya 10 menit aja. Gitu ya. Iya. Cukup? Cukup ini? Izin Bu, mau Ya. bertanya. Jadi gini Bu, mungkin saya mau bertanya masalah pribadi. Jadi Mm-mm. sepertinya saya ada kendala di kelas offline. Saya masih belum hadir karena masalah tulang. Jadi Maaf, ini nggak siapa ya? ada. Kok nggak kelihatan nak Oh fotonya? ya, Oh, ini maaf. Saya slide 2. Siapa Mas? Mas Raffi? ya. Jadi saya ada kendala offline Bu. Jadi, tangan saya masih patah. Oh, Nah, iya ya. kemungkinan itu sampai Desember. Jadi apakah ada solusinya gitu? Anda posisi di mana sekarang? Di Batam saya. Oh, di Batam. Terus kondisi masih perawatan ya Mas ya? Si pemulihan. Oh, baik. Nanti kalau bisa tunjukkan surat dokternya, nanti dikirim ke saya ya, Mas, supaya ada kebijakan. Nanti Anda saya kirimi khusus untuk tokennya. Saya generate ulang ya. Atau Oke, mungkin baik. saya bisa masukkan secara manual. Yang penting kamu laporan dulu ya. Syukur mengingatkan saya setiap pertemuan. Via grup saja, tidak usah via Japri ya. Karena grup itu sudah saya pin, jadi lebih prioritas untuk dilihat. Karena setiap hari mahasiswa itu yang WA saya banyak banget ya. Kan yang diurusi sekitar 1.500 mahasiswa, Mas. Jadi kadang WA itu numpuk-numpuk gitu, tidak terbalas. Apalagi kalau saya ngajarnya itu full seharian gitu, kadang slow respon ya. Jadi tolong lewat grup aja. Kalau grup sudah saya pin, jadi letaknya di atas gitu. Oke, Itu ya baik. Mas Terima ya. kasih, Bu. Iya. Ya, Di Batamnya di kota, Mas. saya di Beduk dekat Muka Kuning, dekat perusahaan Muka Kuning. Oh ya, itu patah kenapa? Kecelakaan tunggal, Bu. Oh iya iya, oke. Ngantuk ya. Iya,
Karena malam juga kan nggak kelihatan ada lubang. Oh iya ya, baik ya buat pelajaran ya, tidak hanya Mas Raffi tapi buat semuanya hati-hati kalau membawa kendaraan. Baik, ada lagi? Aku Bu, Ya, silakan. ah, ah, Bu boleh Inggris enggak? Gimana? Oh, Aku international student, bukan. international student. Iya, Where you come from? aku from Arab. Oh, Arab. Oke, Aku baik. bisa sedikit Indo tapi enggak yang banyak. Oke, maaf, saya nggak tahu kalau ada international student ya. Ya nanti saya selingi pakai bahasa Inggris ya. Tapi Anda paham dengan yang saya maksud ya? Ya, ak- um, yang umum nggak ngerti gimana cara. Oh, Oh iya, I'm untuk sorry ini ya. aku tanya. Oke, baik. I'm so sorry, Abdul Salem. Maybe in the next lesson we can speak and teaching in technology and vocational education in bilingual ya, English and also in bahasa. Uh, I mean about the tugas, about the tulisan. I don't understand how can I make it. Can I make it in English or I need to make it in Indonesia? Okay, maybe in PowerPoint we make in bahasa Inggris and I can explain in bahasa ya. Maybe we can change PPT in bahasa Indonesia and I will explain in English. Gitu ya, Salem? Ya, iya Bu. Boleh Iya. aku tulis wajib aku atau tugas aku sama UTS atau UAS by Inggris sama Inggris? Mhm. Boleh? Oke, Oke, makasih Bu. boleh. Ya, sorry Salem ya. I didn't know. I don't know you attend in this class ya because I didn't give information before. Yeah. So, Ya. Salem, yeah. Iya This is Bu. the percentage about the evaluation in our lesson. Yeah. Mhm. For tasks, yeah. Average of tasks. We will give you 45%. For me test, 20%. Final exam in the end of the semester. 30% and to appreciate your attendance during the class, 5%. So totally 100%. Do you understand? Yeah, I understand. Just I was asking about aku tanya tentang untuk tugas, untuk UAS, untuk UTS. Kalau aku beri Inggris gak apa-apa. Oh, no problem. Ya, kasih Bu. Inshallah, I can know well your answer in task and also maybe in your discussion result on etc. Yeah, no problem. Oke. You can finish your task in English. Oke, Don't kasih worry. Bu. Yeah. Kasih Bu. Okay, we can continue ya. Oke. Assessment oke ya. Ini kunci sukses ya. Kunci sukses artinya you can pass your study at the time maybe 3.5 year or maximum 4 years. I hope ya. Jadi gimana caranya Anda bisa lulus ya 3,5 sampai 4 tahun tadi ya. Yang pertama harus luruskan niat ya untuk menyelesaikan studi tepat waktu. Salim, you should commit ya about your objective or aim. Why do you go to the Universitas Negeri Yogyakarta ya? You should pass maximum 4 years ya. Oke. Siap Bu. Oke, yang berikutnya adalah hadir dan aktif di dalam kelas ya. Jadi kita harus attend in every lesson and also active in discussion in the classroom. Kemudian kita harus kerjakan tugas semaksimal mungkin ya. I hope you can finish your task in time or
on time ya. In time itu maksudnya sebelum waktu yang ditentukan udah mengumpulkan, tapi kalau on time itu tepat pada waktunya. Ya, kemudian pelajari semua materi dan baca referensi. So you should explore about the reference related with topic ya we discuss. Nah, ini ya kunci suksesnya supaya Anda bisa lulus tepat waktu. Begitu. Salim, maybe kita bisa menggunakan bilingual ya, supaya semua Anda bisa paham. Inshallah, Bu. Ya, nanti kalau Anda tak paham boleh ajukan question, gitu. Gitu ya? Ya, semua Siap, Bu. harus diakomodasi ya, because in our class we have the international student. Okay, do you have any question? No? Nggak ada, Bu. Okay, I think it's enough ya for first lesson. I hope in the first lesson you can know so well about the material or topic during one semester in the next lesson ya. Kita bisa belajar sama-sama, sharing sama-sama terkait dengan topik yang sudah saya sampaikan tadi, dan I hope you can do it and well prepared for all of the tasks ya. Jadi semuanya harus mengerjakan dengan baik ya, supaya bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Karena sesuatu yang kita cita-citakan bisa berhasil manakala kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Begitu ya. Baik, ini untuk warming up dulu. Pertemuan pertama kita nggak berat-berat dulu ya. Ibarat makan itu ya diawali dengan sop dulu gitu ya, nggak langsung makan berat. Nggak kaget perutnya. Nah, untuk yang referensi dan lain sebagainya bisa dilihat di RPS ya. RPS-nya saya tunjukkan coba ya. RPS. Nah, nih RPS-nya. Salim, maybe you can look at the lesson plan which presented in the Zoom. Yeah. Okay, this is the lesson plan. I'm sorry because I make in bahasa Indonesia ya. Rencana pembelajaran semester is lesson plan ya. This is the plan for our lesson during one semester ya. Jadi ini bisa dilihat di sini, Anda bisa ngelihat mulai dari what are the subject matter ya. Kita lihat deskripsi mata kuliahnya, ada disampaikan di sini tentang what are the technology and vocational education, regulation, terus developing about the vocational education and training, also the role of the vocational education and training, also the comparison about the vocational education and training in Indonesia and in another country. Kemudian masih ada beberapa ya kaitannya related about the curriculum, infrastruktur, strategy for teaching and learning process, and also about the evaluation for technology and vocational education ya. Kemudian ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Maybe in English biasanya disebut dengan course outcome. Course outcome ya, bukan course learning outcome tapi course outcome. Nah, this is the schedule for every weeks. You can look at about the topic and also your experience and indicator of the evaluation. And then you can look at about the reference. Ini ya, Anda bisa lihat. Ini referensinya banyak sekali. Ada 18 buku yang bisa Anda baca karena memang ini sangat kompleks. Ya. Jadi saya berikan buku-buku ini dan saya yakin buku-buku ini dibaca nggak ada ruginya karena terkait dengan tugas akhir. Jadi mata kuliah ini sangat terkait dengan tugas akhir. Jadi silakan dipelajari ya. Kerjakan tugas sebaik mungkin,
datang kuliah ya, kemudian membuat catatan. Anda kalau kuliah suka mendengarkan atau mencatat? Dengarkan Bu, sama Mendengarkan. Mendengarkan aja. Kalau kita belajar tentang teorema, how to learn ya about the ini ya krokodil maksud saya itu kalau kita hanya mendengarkan tuh we get 10% ya, kita hanya mendapatkan 10%. Tetapi kalau kita mendengarkan dan mencatat itu bisa 20-30% ilmu yang kita serap. Ketika kita melakukan ya terlibat dalam kegiatan pembelajaran, melakukan maksudnya kayak menyelesaikan tugas, presentasi gitu ya, itu lebih tinggi ya, menyelesaikan tugas saja sampai 70%. Nah, ketika kita mengajarkan itu sampai 90%. Jadi kalau Anda presentasi, nggak mungkin Anda presentasi itu siap malu kan? Nggak. Tapi pasti Anda mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan baik. Ya kan? Ya nggak? I think you have well prepared for your presentation ya. Ya kan? Pasti menyiapkan karena mau presentasi toh. Jadi harus well prepared. Jadi supaya nanti kalau ditanya nggak malu. Belajarnya pasti lebih banyak kan kalau mau presentasi. Betul nggak? Benar Bu. Benar ya. Jadi kita akan belajar lebih banyak ketika mau presentasi. Jadi itu dapatnya lebih 90%. Makanya saya banyakin tugas kelompok itu karena salah satunya supaya mengamalkan ilmunya kerucutnya Dil tadi. Tidak hanya Anda mendengarkan seperti malam ini, karena kalau ini kan masih warming up ya. Anda saya libatkan diskusi juga belum masuk ke materi kan? Begitu. Itu ya. Ini sebagai kelas yang karena ada international student malah sebagai sarana belajar ya. Kita improve English. Nggak apa-apa, salah-salah nggak apa-apa. Kan juga bukan bahasa kita, ya kan? Bukan bahasa kita. Jadi Anda nggak apa-apa misalnya menyampaikan pendapat ataupun menyampaikan pertanyaan, boleh dalam bahasa Inggris ya. Sambil untuk belajar. Karena itu salah satu kelemahan tadi lulusan kita adalah bahasa Inggris. Gitu ya. Oke. Any question? Kalau Bu, aku boleh tanya. Iya, please. Kalau aku in the future I have question, can I message you on WhatsApp directly? Sorry, can you repeat your question? If I have question, kalau aku punya soal di future, aku boleh message kamu di WA directly? Oh, okay. Okay. No problem ya. You can send your message for my private ya. A private message. Terima kasih Bu. Yeah. If you have any problem about the study program, you can contact Mr. Sigit Yatmono. But if you have problem about the subject matter, especially in technology and vocational education, you can contact me. Siap-siap Bu. Oke. Mas Abbas, ada pertanyaan? Berarti kamu masih Cukup, Bu? Cukup ya. Anda sepertinya di kampus ya? Ya, benar. Situasinya seperti di kampus. Baik, ya. Nggak ada pertanyaan? Okay, I think it's enough ya for lesson today. Hope you are very well and we can meet in the next week in the class ya. Okay, see you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, token presensinya gimana ya Bu? Oh iya, astagfirullah. Sebentar ya Mbak ya. Ya Bu. Ini untung belum saya tutup ya. Silakan disiapkan ya untuk presensinya.
Sorry, Iya, I forget ya about the attendance list ya. You can access the siakat.uny.ac.id and I will give you a token. Nggak mau ya Mbak, ini sebentar ya. Kadang-kadang harus reload Mbak. Harus mengulang ternyata. Bentar. Sekarang isi presensinya untuk dosen tuh banyak isiannya, jadi mohon bersabar ya. Ya, token presensinya adalah FTBK. Saya share di chat ya, FTBK. Silakan. FTBK. Bisa nggak? Mohon maaf, Bu. Tombol Tidak bisa. presensi sininya nggak ada, Bu. Yang Nggak ada. buat masukin tokennya nggak ada. Buat masukin tokennya nggak ada. Heeh. Coba saya generate token lagi ya Mas ya. Ini karena kan sistemnya baru ya, jadi kita maklum ya barangkali masih banyak kelemahan. Bentar ya. Kembali. Nanti takutnya karena jamnya ini nggak saya ganti, nggak mau dia. Sebentar saya isi lagi. iya Bu. Kayaknya jamnya deh. Jamnya ya Mbak ya. Jadi nggak masuk. Iya, Bu. Baik, saya ganti coba ya. Karena jamnya mungkin jadi udah lewat kan. Kita jam 21. Misalnya gini ya. Kemudian kelihatan ya yang saya share ya. Kelihatan, Bu. Kelihatan Bu. Coba ya, kalau jamnya tidak kita ganti, simpan aja. Materi sudah ada. Apa ini kelasnya? 2022 ya? Ya. Nih materi sudah ada. Sering kayak gini. Tadi siang juga kayak gini. Masih jamnya tapi masih ini. Sebentar ya, saya cek lagi. Bahkan yang pakai iPhone sepertinya masih kesusahan ya. Iya, kesusahan ya yang pakai iPhone. Benar. Ada yang pakai iPhone nggak? Materi sudah ada. Sebentar. Dari tadi gini. Sebentar ya. Belum masuk novel. Saya login dulu. Login lagi. Barangkali yang tadi masih tersimpan. Tadi yang saya ngajar pagi, mahasiswa yang pakai iPhone tidak bisa geser-geser menu, jadi harus pinjam temennya. Sebentar ya, pendidikan teknologi dan kejuruan. Saya tatap muka.
Oke. Yang ini tak hapus dulu semua aja. Ternyata masih ada di sini tersimpan. Kita ulang ya. Tambah. Jamnya tak sesuaikan dulu. Kemudian gelas. Oke, saya simpan. Sebelumnya diingatkan tadi presensi ya. Nah, sekarang presensinya 9HFA. 9HFA. HFA. Sudah kelihatan? 9 Harley Florentina Alfa. Bisa? Bisa, Bu. Iya, Bu, bisa. Oh, berarti kalau bukan jamnya nggak mau dia ya? Ya, oke. Sudah masuk beberapa. Sudah bisa, Bu. Alhamdulillah ya, ini udah masuk. Bagas nggak ada ya memang? Bagus. Bagus Fabrian. Tafrizal Gifari. Raffi belum bisa berpresensi? Halo Raffi? Sudah, Bu, tadi sudah. absen Bu, tapi di situ belum ke, mungkin di reload dulu Bu. Tak reload dulu ya. Sudah saya submit tadi, Bu. Iya, coba. Oh ya udah. Yang belum. Priharestu. Priharestu? Sudah, Bu, Sama barusan. Hisam. Gimana? Sudah barusan. Oh, sudah barusan. Kemudian yang Hisam sama Febri? Sudah? Coba saya reload lagi. Ini ada yang pakai iPhone nggak? Saya mau sambil tes case ya. Aku, Bu, yang pakai iPhone. Bisa? Ya, bisa. Bisa. Tadi soalnya yang kelas luring itu nggak bisa ya. Katanya nggak bisa geser-geser menu. Apa betul? Bisa ya? Iya, sekarang bisa. Jadi nggak tahu. Tadi nggak tahu. Oke, yang Hisam ini sudah? Memang nggak datang ya? Sudah ada Bu, sudah ada. Oke. Yang Febri? Nggak hadir juga? Mohon dibantu ya, cek. Supaya tidak merugikan Anda. Sama yang bagus ini nggak ada ya? Ini kakak tingkat ya? Oke. Oke. Yang lainnya hadir semua. Oke, nggak ada menu simpan di sini. Kita reload aja lagi. Ya, udah. Baik. Saya kira cukup ya. Kita akhiri dulu. Tadi sudah saya tutup. Jadi mohon izin saya tutup Zoom meetingnya. Selamat beristirahat dan tetap semangat ya kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.